Saat libur Lebaran, Wina dan keluarga besar pulang dari pantai Klayar menuju rumah kakek di Wonogiri. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah restoran seafood misterius yang kotor dan suram. Aneh, ibunya yang biasanya sangat bersih malah tenang-tenang saja. Wina merasakan kejanggalan, suasana gelap, pengunjung makan rakus, dan sosok misterius di dapur. Ia menolak makan dan berhasil mengajak keluarganya pindah. Namun teror belum berakhir. Tangan hitam muncul di mobil mereka. Setelah selamat, kakek mengungkap rahasia gelap. Mereka nyaris terjebak oleh penjaga gaib jalur tengah. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Libur Lebaran kali ini, Wina dan keluarganya memutuskan untuk menikmati angin laut di Pantai Klayar, Pacitan. Pantainya indah, angin berhembus kencang, dan suara ombak menghantam karang seperti lantunan alam yang tak pernah lelah. Hari itu adalah hari terakhir liburan sebelum mereka kembali ke rumah kakek di Wonogiri. Mobil keluarga besar yang mereka tumpangi melaju pelan di jalur berkelok-kelok, melewati perbukitan dan hamparan sawah yang mulai menguning. Semua tampak lelah tapi puas. Suara gelak tawa masih sesekali terdengar dari barisan kursi belakang. Perjalanan pulang ini seharusnya hanya memakan waktu sekitar 3 jam, tapi karena jalanan padat dan beberapa anggota keluarga ingin mampir-mampir membeli oleh-oleh, waktu tempuh jadi molor. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 4:30 sore, perut pun mulai protes. Lapar yang tadinya bisa ditahan dengan camilan seadanya, mulai berubah menjadi keroncongan berjamaah. "Ayo cari tempat makan, perut udah demo ini," kata Om Prabu, yang menyetir sejak pagi. "Setuju," sahut Tante Rita dari bangku tengah. "Ada yang kepengen makan apa?" tanya Ibu Wina sambil membuka Google Maps di ponselnya. "Wina sih apa aja asal enak dan bersih," jawab Wina setengah ngantuk, menyandarkan kepalanya di jendela mobil. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa aneh. Entah kenapa dadanya terasa berat, seperti ada kabut tipis yang menutupi pikiran. Tak lama kemudian, mereka melewati sebuah papan kecil bertuliskan, "RM Seafood Laut Segar, 300 M, dengan tanda panah ke kanan. Tanpa banyak berpikir, Om Prabu membelokkan mobil ke arah tersebut. Jalan kecil itu menurun sedikit, lalu berbelok tajam, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah makan sederhana yang tampak sepi tapi penuh. Ironis, memang. Dari luar bangunannya tampak tua, catnya terkelupas, lampunya redup, dan tidak ada musik atau suara percakapan seperti layaknya restoran. Tapi parkiran hampir penuh, dan dari balik jendela besar yang berdebu, mereka bisa melihat banyak orang duduk lesehan dan makan dengan lahap. "Wah, rame juga ya," kata Tante Rita. Wina mengernyit. "Rame? Iya. Tapi kenapa tempatnya kelihatan kayak nggak terurus?" Begitu pintu mobil dibuka, aroma gurih ikan bakar dan bumbu rempah langsung menyeruak, menggoda indera penciuman. Tapi semakin mendekat ke pintu masuk, Wina mulai merasa tidak nyaman. Ada bau amis yang aneh, bukan seperti ikan segar, tapi seperti laut yang membusuk. "Bu, yakin mau makan di sini?" bisik Wina pada ibunya. "Yakin dong. Lihat tuh, rame banget. Biasanya tempat rame berarti makanannya enak," sahut ibunya sambil berjalan mendahului masuk ke dalam. Yang membuat Wina benar-benar heran adalah sikap ibunya. Biasanya, ibunya sangat cerewet soal kebersihan. Seringkali kalau makan di luar dan sendok terlihat kurang bersih, ibunya langsung minta ganti. Bahkan pernah satu kali, mereka batal makan di restoran karena ibu melihat ada kecoa di pojokan. Tapi kali ini, Ibu Wina langsung duduk di lantai lesehan yang terlihat kotor, dengan sisa makanan, tisu bekas, dan plastik-plastik kecil berserakan di bawah meja. "Ibu yakin kita makan di sini? Tempatnya kotor loh, Bu," bisik Wina lagi, nyaris berbisik. "Kotor apa sih, Dek? Udah, yuk pesen aja. Ibu udah lapar banget."
sahut ibunya sambil tersenyum datar. Wina mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena lapar atau capek, tapi karena rasa tidak enak yang makin kuat menggelayuti pikirannya. Wina menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Entah kenapa, saat itu dia merasa seperti sedang memasuki tempat yang bukan untuk manusia biasa. Wina duduk dengan enggan di sebelah ibunya. Karpet tempat lesehan itu terasa lembab dan lengket, seolah belum pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bau amis dan minyak tenyik perlahan makin menyengat, menusuk-nusuk hidung. Ia coba untuk tidak terlalu banyak menghirup udara lewat hidung, tapi tetap saja mualnya tak bisa dibendung. Menunya apa aja ya? Tanya Tante Rita, membuka daftar menu yang sudah kusam. Ujung-ujungnya sobek dan seperti pernah basah lalu dikeringkan kembali. Seafood semua. Ikan bakar, udang saus tiram, cumi goreng tepung, kerang rebus, ya standar lah, kata Om Prabu sambil membaca cepat. Wina melirik meja di depannya. Meja kayu itu penuh bekas noda sambal dan kecap. Ada sisa kerupuk melekat di sudutnya. Tapi bukan itu yang membuat Wina tidak nyaman. Bukan pula lantai kotor atau bau aneh yang belum hilang sejak masuk. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suasana. Ia memperhatikan sekeliling. Tempat itu penuh, ya, tapi seperti dunia lain yang penuh kesunyian aneh. Tidak ada suara kasir menyapa pelanggan. Tidak ada pelayan yang senyum-senyum ramah. Tidak ada suara musik. Yang terdengar hanya suara piring, sendok, dan desah nafas orang-orang yang sedang makan cepat dan lahap. Tak ada yang ngobrol. Tak ada yang tertawa. Semua fokus pada makanan mereka masing-masing seperti kelaparan bertahun-tahun. Wina mencoba membujuk dirinya bahwa mungkin semua orang hanya lapar. Mungkin mereka habis dari pantai juga, seperti dirinya. Tapi nalurinya berkata lain. Nalurinya berteriak, ada yang salah. Ibu, serius deh. Kita cari tempat lain aja yuk. Aku bener-bener nggak enak perasaannya. Wina berbisik ke ibunya lagi. Tapi sang ibu hanya menoleh dan mengusap rambut Wina. Kamu ngelantur dek. Ibu malah seneng tempat kayak gini. Sederhana, tapi rame. Udah. Nanti kalau makanan datang, pasti kamu suka. Wina menelan ludah. Ibunya benar-benar bukan seperti dirinya yang biasa. Bukan karena sang ibu bersikeras makan, tapi caranya bicara, nadanya hambar. Wina mengenal ibunya. Sangat baik, sangat bersih, sangat cerewet. Tapi yang duduk di sampingnya saat itu seperti orang lain. Kayaknya aku nggak mau makan di sini deh. Gak nafsu. Gak pengen seafood juga. Katanya dengan nada sengaja dibuat agak merengek. Padahal biasanya dia bukan tipe yang suka merajuk. Wina, jangan gitu dong. Ucap salah satu sepupu. Tapi Wina hanya menunduk dan mencubit tangannya sendiri agar tetap tenang. Aku beneran gak bisa makan di sini. Mual banget. Wina memainkan ujung bajunya. Tadi katanya banyak yang udah habis juga kan? Ya udah deh, cari yang lain aja. Aku ikut di mobil aja. Tiba-tiba kakeknya, yang dari tadi duduk diam sambil mengusap-usap tasbih, angkat bicara. Sudahlah, kalau Wina gak nyaman, kita pindah saja. Makanan belum dipesankan. Katanya dengan suara berat dan tenang. Aduh, udah lapar banget pak. Keluh Tante Rita. Tapi kalau anak kecil udah ngomong gak enak perasaan, lebih baik kita dengerin. Kita makan di tempat lain. Lanjut kakek. Semua akhirnya setuju. Dengan berat hati, mereka mulai berdiri dan berjalan keluar dari rumah makan itu. Saat keluar, Wina berada di belakang. Dan untuk beberapa detik, ia melewati bagian samping bangunan yang terbuka, seperti menuju ke dapur. Tak tahu kenapa, ia menoleh ke arah celah itu. Di antara beberapa orang berbaju putih lusuh yang tampaknya adalah pekerja dapur, ada satu sosok yang langsung membuat Wina membeku. Seorang perempuan berdiri membelakangi,
Rambutnya panjang sampai ke pinggang, lurus, dan hitam kelam. Ia mengenakan baju putih longgar yang tampak basah sebagian. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri mematung di depan sebuah kuali besar yang mengepul. Wina tahu, dari sekian banyak orang di dapur itu, hanya sosok itu yang tidak seperti manusia. Ia segera mengalihkan pandangan. Jantungnya berdegup keras. Nafasnya tercekat. Dia tahu aturan tak tertulis. Jangan menatap makhluk yang tidak ingin dilihat. Dengan langkah cepat tapi tidak terburu-buru, Wina kembali ke mobil, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Wina masuk ke dalam mobil dengan napas belum sepenuhnya normal. Tangannya dingin, meski udara luar tak terlalu sejuk. Ia mencoba tersenyum ketika Om Prabu membukakan pintu depan untuknya, tapi bibirnya terasa kaku. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Om Prabu sambil memasang sabuk pengaman. "Nggak apa-apa, Om. Cuma mual aja," jawab Wina pelan. Padahal bukan hanya mual yang ia rasakan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Semacam firasat bahwa mereka baru saja lolos dari bahaya yang tak kasat mata. Begitu semua sudah masuk mobil, Om Prabu menyalakan mesin dan perlahan melaju kembali ke jalan utama. Sore mulai berganti senja, dan langit yang tadinya terang perlahan berwarna jingga kelabu. Jalanan mulai sepi. Kanan-kiri pepohonan yang lebat dan semak belukar menciptakan bayangan gelap yang meliuk-liuk seperti sosok hidup. Wina diam. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, matanya menatap lurus ke depan. Ia tak berani menoleh ke belakang, meskipun rasa penasaran mendorongnya. Sosok di dapur tadi masih menghantui pikirannya. Tatapan punggungnya, sekalipun tidak berbalik, seperti menyadari bahwa Wina telah melihatnya. Di kursi tengah, Ibu Wina bersandar dan tampak tertidur. Biasanya, ibunya tidak pernah bisa tidur kalau berada di mobil, apalagi saat kondisi jalannya meliuk-liuk seperti sekarang. Tapi kali ini, ia terdiam sejak keluar dari restoran, dan sekarang bahkan tak bergerak sama sekali. "Kita cari makan di mana lagi, Pak?" tanya Tante Rita, memecah keheningan. "Kita lanjut jalan dulu aja. Nanti kalau ada warung pinggir jalan yang kelihatan bersih, kita berhenti," jawab kakek. Om Prabu mengangguk, dan mobil terus melaju. Jalanan makin sepi dan makin gelap. Pohon-pohon mulai tampak seperti dinding hutan yang memeluk jalan dari dua sisi. Di beberapa titik, sisi kanan jalan berubah menjadi jurang. Tidak terlalu dalam, tapi cukup curam untuk membuat siapapun ngeri jika sampai mobil oleng ke sana. Wina memandangi jalan itu dengan rasa tak tenang. Tiba-tiba, dari arah atas kaca depan mobil, muncul sesuatu. Sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah tangan hitam, seperti gosong terbakar, dengan jari-jari panjang, turun perlahan dari bagian atap depan mobil dan menggenggam setir dari atas. Tangannya tipis, kering, dan tampak kasar. Kuku-kukunya panjang dan kehitaman. Gerakannya cepat namun jelas, seperti tahu betul kapan harus mengambil alih. Wina hanya bisa membeku beberapa detik, sampai akhirnya ia menjerit. "Om, awas!" Teriakannya membelah kabin mobil, bersamaan saat setir berbelok sendiri ke kanan, menuju arah jurang. Ban mobil sempat keluar aspal, menjejak tanah kerikil di tepi tebing. Mobil miring sedikit, dan dalam sepersekian detik yang mencekam, Om Prabu langsung menarik setir ke kiri dengan keras. "Ya Allah!" teriak Tante Rita panik. "Prabu, kamu ngelamun ya? Mau nabrak ke jurang?" "Ah, aku enggak." "Itu." Om Prabu gemetar, matanya masih terbuka lebar menatap jalan di depan. Wina menoleh cepat ke arah Tante Rita. "Bukan Om Prabu, Tante. Tadi ada tangan. Dari atas, dia yang gerakin setirnya." Suasana langsung hening. Semua menatap Wina. Beberapa dengan raut tidak percaya, yang lain, terutama kakek, dengan wajah yang lebih serius dari biasanya.
Kakek menoleh ke depan, lalu berkata tegas, "Wina, kamu pindah duduk ke belakang sekarang. Sini, duduk di sebelah kakek." Tanpa bertanya, Wina nurut. Ia segera melepas sabuk dan berpindah ke kursi belakang. Begitu duduk di samping kakek, pria tua itu menggenggam tangan Wina dan mulai melafalkan doa dengan pelan namun mantap. Semua diam dan baca doa masing-masing. "Jangan ada yang bicara sampai kakek bilang boleh," ucap kakek lirih tapi tajam. Selama beberapa menit, hanya suara zikir kakek yang terdengar, menyatu dengan suara mesin dan desir angin pegunungan. Wina menunduk, mencoba fokus pada doanya, namun pikirannya masih terbayang-bayang sosok di dapur, dan tangan dari atap yang mencoba mencelakai mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di restoran itu? Dan kenapa hanya dia yang merasa semuanya salah sejak awal? Mobil perlahan melaju di jalan menurun, membelah bukit yang mulai diselimuti kabut tipis. Udara semakin dingin, dan jendela mobil mulai tertutup embun. Namun dingin yang Wina rasakan bukan cuma dari suhu luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari perasaan takut yang belum hilang sejak kejadian barusan. Ia duduk rapat di samping kakek, merasa sedikit lebih tenang karena tangan kakek tak melepaskan genggamannya. Suara doa dari bibir kakek terus terdengar lembut, bagai selimut tipis yang melindungi mereka dari sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa menit hening, akhirnya suara kakek kembali terdengar. "Wina, kamu lihat apa tadi di dapur?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Wina menoleh pelan, memastikan hanya kakek yang mendengar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Ada perempuan kek." Dia berdiri diam, rambutnya panjang banget, bajunya putih, kayak basah, tapi dia nggak masak. Dia cuma berdiri di depan kuali. Nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain. Tapi rasanya, dia tahu aku lihat dia. Kakek terdiam. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya tampak berat. "Itu bukan perempuan biasa, Dek," katanya akhirnya. "Kamu melihat penjaga tempat itu." "Penjaga?" bisik Wina bingung. Kakek mengangguk perlahan. Beberapa tempat makan, apalagi yang berdiri di wilayah perbatasan antara hutan dan laut, mereka kadang mengambil jalan lain untuk menarik pelanggan. Jalan yang tidak seharusnya dipakai manusia. Wina menggigit bibir. Dadanya berdebar kencang. "Kakek pernah dengar cerita?" lanjut kakek, "tentang rumah makan yang selalu ramai, makanannya selalu enak, padahal tempatnya jorok, atau bahkan angker. Orang bilang, itu karena mereka bekerja sama dengan penghuni gaib. Kadang masakannya dibantu oleh mereka. Kadang bahan-bahannya bukan dari pasar biasa." Mata Wina membulat. Maksud kakek, masakannya bukan dari ikan biasa. Bisa jadi. Bisa juga, yang kamu lihat di dapur itu bukan cuma pengawas, tapi juga yang memilih siapa yang boleh makan dan siapa yang tidak. Wina merinding. Ingatannya terlempar ke sosok putih berambut panjang tadi. Diam, menatap kuali, tapi rasanya seperti sedang memilih mangsa. "Makhluk itu tahu kamu sadar. Dan dia nggak suka," lanjut kakek. "Makanya dia kirim tangan itu." Suara Wina gemetar. Kakek mengangguk lagi, wajahnya makin serius. "Dia berusaha menghabisi kamu. Tapi dia nggak berhasil. Karena kamu dengarkan naluri kamu. Kamu merasa nggak nyaman, dan kamu berani bilang. Itulah yang nyelamatin kita semua." Wina memeluk dirinya sendiri. Ia belum pernah merasa segenting ini. Seumur hidup, dia hanya tahu cerita horor dari televisi atau teman-teman sekolah. Tapi kali ini, ia ada di dalamnya. Mobil terus melaju, kini jalanan mulai masuk ke kawasan pedesaan. Lampu-lampu rumah mulai tampak. Warung-warung kecil berjejer di pinggir jalan. Tiba-tiba, Om Prabu berseru, "Pak, itu ada warung bakso."
Mau berhenti dulu? Semua menoleh. Warung kecil itu tampak biasa, tapi satu hal menarik perhatian mereka. Di dalamnya, si penjual sedang sholat, mengenakan sarung dan peci putih. Kakek langsung berkata, "Berhenti di situ. Kita sholat dulu." Mobil pun berhenti. Semua turun, dan ketika kaki Wina menyentuh tanah, rasanya seperti beban berat terlepas dari punggungnya. Ia memandangi warung sederhana itu. Lampunya terang, tidak berlebihan. Udaranya segar. Dan entah kenapa, damai. Mereka dipersilakan sholat di musola kecil di samping warung. Setelah itu, mereka duduk lesehan. Kali ini lantainya bersih, dan suasananya hangat. Saat bakso hangat tersaji di mangkok, aroma kuahnya langsung menggugah selera. Bukan hanya Wina, tapi seluruh keluarga makan dengan tenang. Tidak ada rasa mual. Tidak ada keganjilan. Hanya rasa syukur. Setelah kenyang dan semua tampak lebih tenang, mereka melanjutkan perjalanan. Malam pun menyelimuti. Tapi sekarang, Wina tak merasa takut. Ia duduk di belakang, bersandar pada bahu sepupunya, dan akhirnya bisa memejamkan mata. Setibanya di rumah kakek di Wonogiri, suasana rumah langsung menyambut mereka dengan kehangatan. Lampu-lampu terang, suara jangkrik, aroma kayu bakar dari dapur. Setelah semua masuk dan mulai membongkar koper, kakek memanggil Wina ke ruang tamu. "Dek, kamu harus tahu. Kalau kamu gak ngomong soal perasaan kamu waktu itu, mungkin kita gak bakal sampai sini." Wina menatap kakek, matanya masih menyimpan pertanyaan. Kakek menambahkan, "Tangan tadi, itu bukan sembarang makhluk. Itu adalah penjaga tempat itu, yang mengincar kamu karena kamu tahu keberadaannya. Tapi insya Allah, karena kamu peka dan percaya firasatmu, kita selamat." Wina mengangguk pelan. Kali ini, ia benar-benar paham bahwa ada kalanya, rasa tidak enak bukan cuma soal suasana. Terkadang, itu adalah peringatan dari alam yang tak terlihat. Malam di rumah kakek di Wonogiri terasa jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya yang pernah Wina alami. Rumah besar dari kayu jati itu biasanya terasa hangat dan penuh kenangan. Tapi malam itu, hawa dingin seolah menyelinap dari setiap celah dinding. Meski semua lampu menyala, ada sudut-sudut yang tetap tampak gelap. Setelah mandi dan beristirahat, Wina tidur sekamar dengan sepupunya, Lala. Mereka tidur di kamar belakang yang langsung menghadap kebun kecil. Angin malam masuk lewat ventilasi, membawa aroma tanah basah dan suara serangga malam. "Win, tadi itu beneran tangannya?" tanya Lala pelan, sebelum tidur. "Iya, aku lihat sendiri," jawab Wina, sambil menarik selimut lebih tinggi. "Makhluk dari restoran itu, dia tahu aku lihat dia." Lala diam. Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, napasnya mulai teratur. Ia sudah tertidur. Tapi Wina masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang temaram. Pikirannya masih sibuk mengulang-ulang kejadian tadi siang. Ketika akhirnya matanya mulai berat, Wina terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak. Dan itulah saat mimpi itu datang. Wina berdiri di dapur rumah makan seafood tadi. Tapi sekarang suasananya jauh lebih gelap. Lampu-lampu mati, hanya cahaya remang dari lilin yang menyala di ujung ruangan. Di sekelilingnya, meja-meja kosong, namun lantainya masih dipenuhi sampah dan sisa makanan. Bau amis menyengat, menusuk hidung. Ia ingin berlari keluar, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai. Dari arah dapur, terdengar suara denting sendok logam beradu dengan kuali besar. Dentingnya lambat, berat, dan berulang. Wina menoleh ke arah suara itu, dan di sanalah sosok itu berdiri. Perempuan berambut panjang itu kini menghadap ke arahnya. Wajahnya pucat kehijauan, matanya hitam legam seperti lubang tak berdasar. Bibirnya tersenyum,
Senyum lebar yang tidak menyenangkan. Baju putih yang dikenakannya kini robek dan berlumuran cairan hitam pekat. Sambil terus menatap Wina, sosok itu mengangkat sendok besar dari kuali, lalu menunjukkannya. Di ujung sendok itu, ada tangan manusia. Masih utuh, masih berdarah. Lapar, bisiknya, suaranya serak seperti pasir diseret batu. Lapar, dan kamu yang mencium bau kami, harusnya kamu diam. Seketika lantai di bawah kaki Wina berubah. Bukan lantai restoran, tapi tanah basah penuh lumpur. Tangan-tangan hitam keluar dari dalamnya, meraih kaki Wina, menariknya perlahan. Wina menjerit, berusaha melawan, tapi tangan-tangan itu makin banyak. Sosok perempuan itu melayang mendekat, rambutnya menari-nari di udara meski tidak ada angin. Mereka semua makan yang kami masak. Tapi kamu menolak. Kamu tidak hormat, katanya sambil mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Wina. Mereka akan kembali untukmu. Wina ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tiba-tiba, tangan hitam itu mencengkeram wajahnya. Wina terbangun dengan napas terengah-engah. Kamar masih gelap. Lala masih tidur di sebelahnya. Tapi tubuh Wina basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa tenggorokannya kering sekali. Matanya menatap langit-langit, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi saat ia menoleh ke arah jendela, matanya membelalak. Di luar, tepat di balik kaca, ada bekas telapak tangan. Bekas itu tidak jelas, tapi cukup nyata. Seperti telapak tangan yang kotor dan berminyak menempel di sana. Jari-jarinya panjang, seperti tangan hitam dari mimpinya. Wina segera menarik selimut, menutup seluruh tubuhnya sampai kepala. Ia tak bisa tidur lagi malam itu. Di bawah selimut, bibirnya terus menggumamkan ayat-ayat yang dihafalnya, sambil menggenggam tasbih kecil pemberian kakek. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela, dan suara ayam berkokok memecah keheningan. Wina tetap terjaga, masih dalam posisi yang sama seperti ketika ia terbangun dari mimpi buruk itu. Lala mulai menggeliat dan terbangun. "Ewin, kamu udah bangun? Dingin banget ya tadi malam," katanya sambil duduk dan meregangkan badan. Wina membuka selimutnya pelan. Ia menatap jendela. Bekas tangan itu sudah hilang. Namun perasaan was-was itu masih ada. Ia merasa, ini belum selesai. Sosok itu belum pergi. Dan jika benar kata kakek, mereka yang tahu rahasia makhluk itu tak akan pernah benar-benar bisa lari. Pagi itu langit Wonogiri cerah. Embun pagi belum sepenuhnya menguap saat suara ayam, motor lewat, dan ibu-ibu menyapu halaman mulai menyatu membentuk rutinitas desa. Tapi bagi Wina, hari itu tidak berjalan seperti biasa. Bukan karena suasana yang berubah, melainkan karena perasaan di dalam dirinya masih tertinggal di mimpi semalam. Di dapur gelap, dengan tangan-tangan hitam dan sosok yang mengintai dari kuali. Wina duduk di beranda rumah, memeluk lutut sambil menatap jalan tanah di depan. Angin berhembus lembut, membawa aroma wangi bunga melati dari halaman. Namun wangi itu tak mampu menenangkan dadanya yang terasa sesak. Masih kepikiran Dek? Suara kakek membuyarkan lamunannya. Wina mengangguk tanpa menoleh. Kakek duduk di sampingnya, menyodorkan segelas teh panas. Kamu mimpi. Mimpi kek. Tapi rasanya terlalu nyata. Aku ketemu dia lagi. Yang di dapur itu. Wina memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang entah kenapa terasa ingin jatuh. Kakek menghela napas dalam. Kadang mereka muncul dalam mimpi karena kita terbuka. Kamu PK Wind. Kamu bisa merasa yang lain tidak bisa. Itu bukan kutukan, tapi amanah. Tapi mereka yang tidak suka dipergoki, kadang mencoba kembali. Wina akhirnya menoleh, suaranya gemetar. Jadi dia masih ngikutin aku.
Bisa jadi. Tapi dia gak bisa sembarangan di sini. Kakek menepuk dadanya. Selama kamu jaga hati dan terus berdoa, dia gak akan bisa menyentuhmu. Wina mengangguk pelan, tapi dalam hatinya masih tersisa rasa takut. Hari itu berlalu dengan kegiatan keluarga yang biasa. Ibu, tante, dan sepupu-sepupu sibuk membantu memasak di dapur. Wina mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu juga, tapi beberapa kali ia merasa ada yang memperhatikannya dari lorong dekat kamar belakang. Saat ia menengok, tak ada siapa-siapa. Namun setiap kali sendirian di sudut rumah, udara berubah lebih dingin, dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Seakan ada yang menatap dari balik tirai, dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit, atau dari belakang lemari tua di ruang tengah. Puncaknya terjadi sore itu, ketika Wina hendak ke kamar mandi di belakang rumah. Ia melewati lorong panjang dengan dinding kayu tua dan penerangan seadanya. Saat ia berjalan pelan, ia mendengar langkah kaki pelan mengikuti di belakangnya. Wina berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia menelan ludah, lalu berjalan lagi. Langkah itu kembali terdengar, seperti mengimbangi langkahnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia sampai di depan kamar mandi dan membuka pintunya, sesuatu membuatnya membeku. Di dalam kamar mandi yang remang itu, tepat di cermin kecil di atas wastafel, ada bekas tangan. Sama seperti yang ia lihat di jendela kamar semalam. Tapi kali ini, bentuknya lebih jelas. Telapak tangan besar, jari-jarinya panjang dan berujung runcing, seperti cakar. Bekas itu seperti dicetak dari sesuatu yang berminyak atau basah. Wina memundurkan langkah, lalu lari sekencang mungkin ke dalam rumah. Ia langsung masuk ke kamar kakek yang sedang membaca Al-Quran. Dengan napas tersengal, ia memeluk kakek erat-erat. Ada di kamar mandi, tangannya. Kakek menutup mushafnya, menenangkan Wina. Ia kemudian berdiri, mengambil air di kendi dan melafalkan doa-doa. Bersama Wina, ia berjalan ke arah kamar mandi. Tapi saat mereka tiba, bekas tangan itu sudah hilang. Namun kakek hanya mengangguk pelan. Dia memang mainnya begitu. Muncul saat kamu sendiri. Takut itu yang dia cari. Tapi kita nggak boleh kalah. Malamnya, kakek menyuruh semua keluarga berkumpul untuk doa bersama di ruang tengah. Lampu dinyalakan semua, dan suara ayat-ayat suci menggema dari mulut-mulut yang bersatu dalam doa. Tak ada tawa atau cerita malam itu. Hanya kehusyukan dan harapan agar gangguan itu pergi. Setelah selesai, kakek menyiramkan air doa di sudut-sudut rumah, terutama lorong belakang dan kamar mandi. Sementara itu, Wina hanya duduk di pojokan, memandangi keluarganya satu persatu. Rasa bersalah perlahan muncul di hatinya, seolah semua ini terjadi karena ia terlalu memperhatikan sesuatu yang seharusnya dibiarkan saja. Tapi di sisi lain, ia tahu kalau waktu itu ia tidak peka, mungkin mereka semua sudah memakan makanan lain. Itu. Mungkin mereka tidak akan selamat. Saat malam kembali datang, Wina tidur dengan mushaf kecil di bawah bantalnya dan lampu kamar menyala. Tapi sebelum ia memejamkan mata, ia berdoa dalam hati. Kalau aku memang harus melihat, ajari aku untuk tidak takut. Pagi ketiga di rumah kakek tiba dengan suasana yang berbeda. Tidak ada gangguan semalam, tidak ada bekas tangan, tidak ada suara langkah di lorong. Namun Wina bangun dengan kepala yang berat, seolah beban mimpi dan ketegangan masih menempel di tubuhnya. Keluarga sudah mulai bersiap untuk melanjutkan silaturahmi ke rumah kerabat lain di daerah Pracimantoro. Tapi kakek memanggil Wina untuk berbicara empat mata sebelum mereka berangkat. Kamu pasti penasaran, kenapa kakek tahu soal penjaga itu? Katanya sambil menuangkan teh dari poci tanah liat. Mereka duduk berdua di bel bambu, di samping rumah yang menghadap kebun singkong. Wina mengangguk pelan.
Kakek memandangi langit yang sudah mulai biru cerah, lalu mulai bicara. Dulu waktu kakek muda, sekitar umur 23, kakek kerja jadi sopir truk pengantar logistik lintas Jateng, Jatim. Suatu hari, kakek dan dua teman sopir lainnya berhenti di rumah makan, bukan rumah makan biasa. Tapi rumah makan itu sama, persis seperti yang kamu ceritakan kemarin. Wina menahan napas. Letaknya nggak tetap. Kadang muncul di jalur hutan, kadang di pinggir pantai, kadang seperti ada di tengah perkampungan. Tapi anehnya, nggak semua orang bisa lihat rumah makan itu. Dan yang lihat biasanya sedang lapar luar biasa atau kelelahan. Waktu itu, kakek dan dua teman kelaparan setelah jalan 8 jam tanpa henti. Masuklah kami ke tempat itu. Kakek juga sempat makan di sana? Tanya Wina. Kakek mengangguk perlahan. Cuma kakek yang gak jadi makan. Hidung kakek waktu itu mencium bau aneh. Bukan amis ikan, tapi bau anyir seperti darah dan bangkai. Teman-teman kakek malah makan rakus, sama seperti orang-orang yang kamu lihat. Dan setelah makan, dua-duanya sakit keras. Satu meninggal seminggu kemudian, satu lagi hilang kesadarannya. Dan tak pernah benar-benar sembuh. Wina menunduk, merinding. Sejak saat itu, kakek belajar banyak. Ternyata tempat itu dijaga makhluk halus kelas tinggi. Mereka disebut sebagai penjaga jalur tengah. Jalur tengah itu jalur-jalur yang sering dilintasi manusia, tapi juga dilewati makhluk halus. Termasuk jalan dari Pacitan ke Wonogiri, terutama yang dekat jurang atau hutan. Dan rumah makan itu adalah jebakan, jawab kakek tegas. Mereka muncul saat energi manusia sedang lemah. Lapar, capek, putus asa. Makanan yang disajikan memang terlihat enak. Tapi itu bukan makanan biasa. Bisa dibilang, dimasak dengan pengorbanan. Setiap makanan yang dimakan akan mengikat satu bagian dari jiwa seseorang, membuatnya lebih dekat dengan dunia mereka. Semakin banyak yang makan, semakin kuat mereka. Wina mulai menyadari sesuatu. Makanya waktu itu, kita hampir celaka di jalan, karena aku nggak makan. Kakek mengangguk. Dia tahu kamu tahu. Makhluk itu paling tidak suka dilihat atau dipertanyakan. Dan kamu mencium baunya, lalu menolak ikut makan. Itu dianggap penghinaan. Karena itu, dia ikut. Terus, tangan di setir mobil itu beneran. Bukan halusinasi. Potong kakek. Makhluk itu mencoba memegang kendali. Tapi kamu teriak, dan itu menyelamatkan kita. Wina bergidik. Kenapa nggak semua orang bisa lihat atau sadar? Karena kebanyakan orang menolak mempercayai hal-hal seperti ini. Dan itu justru melindungi mereka. Tapi kamu beda, Wind. Kamu dari dulu punya rasa peka. Kakek udah tahu dari kamu kecil. Wina diam. Pikirannya berputar-putar. Tapi perlahan, rasa takut berganti jadi tekad. Aku mau belajar kek. Supaya nggak takut. Supaya ngerti cara menghadapi mereka. Senyum kecil muncul di wajah kakek. Itu yang kakek harapkan. Tapi ingat, belajar bukan berarti kamu harus selalu melihat. Terkadang, yang terbaik adalah tahu batas, dan menjaga hati agar tak mudah tergelincir. Hari itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan silaturahmi. Tapi sebelum berangkat, kakek menyuruh Wina menaburkan garam dan lada hitam ke ban mobil, serta membawa air doa dalam botol kecil. Semua itu sebagai pelindung agar jalur yang mereka lewati bersih dari jejak energi negatif. Selama perjalanan, Wina tak lagi melihat tangan-tangan aneh, atau sosok-sosok mengintai. Namun ia tetap waspada, dan setiap kali rasa takut datang, ia menggenggam botol air doa erat-erat, mengingat kata-kata kakek. Yang paling ditakuti makhluk-makhluk itu bukan cahaya, bukan mantra, tapi hati yang tenang dan tidak goyah. Mereka tiba dengan selamat di rumah kerabat,
Dan liburan itu akhirnya berakhir dengan damai. Namun sejak hari itu, Wina tahu hidupnya tak lagi sama. Ia mulai memperhatikan sekeliling lebih jeli. Kadangkala, ia bisa mencium bau aneh yang tak dirasakan orang lain. Atau mendengar bisikan di tempat sunyi. Tapi kini ia tak lagi lari. Karena Wina tahu, ia dilahirkan untuk melihat, bukan untuk takut. Dan setiap kali ia melintasi jalur sepi, ia selalu melihat sekeliling. Barangkali restoran itu muncul lagi. Tapi kini, ia siap jika harus bertemu kembali. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.